Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, dan terima nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian Jamaah ENA Group yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Iwan Zawawi Azhar SAG dengan tema Indahnya Istiqomah. Ahad malam Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 23 Januari 2022. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama. Sesi tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Iwan. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'watihi tatakassaru hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Segenap direksi pimpinan PT LRT yang sama-sama kita muliakan, pengatur acara, hadirin suara, ikhwatal iman, ayahanda bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di malam yang penuh dengan berkah ini kembali Allah mempertemukan kita di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis yang dimuliakan oleh Allah, di majlis yang dimuliakan oleh malaikat, di majlis yang dimuliakan oleh hamba-hamba Allah, para pencinta Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan taklim kita, kajian kita malam ini senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil hikmah dan apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami sampaikan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Ya Allah, ya Rabbana, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak kau terima, dan dari doa yang tidak mustajab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ini yang manfaat, setiap doa kita diijabah oleh Allah, dan sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ayahanda bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kaji kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini adalah indahnya istiqomah. Orang yang istiqomah adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana perintah kita, mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Jauhkan kami semua dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih istiqomah itu? Istiqomah itu adalah tegak berdiri menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang tunduk dengan aturan Allah,
tunduk dengan perintah Rasulullah SAW, dan menjalankan syariat Allah dengan ikhlas. Buah daripada istiqomah itu adalah ikhlas. Sementara ikhlas itu adalah salah satu daripada syarat diterima amal ibadah seorang hamba. Percuma kita melaksanakan amal ibadah tanpa nilai keikhlasan. Oleh karena Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-Nya untuk berdoa, untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ikhlas itu adalah ruknya amal. Al-a'malu suwarul qa'imatu wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak. Sementara yang ruknya adalah ikhlas. Maka orang yang melakukan amal ibadah tanpa nilai keikhlasan, tak ubahnya bagaikan jasad tanpa ruh. Bangkai, tidak bermakna. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sirrun min asrari awdatu qalba man uhibbuhu min ibadah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa itu ikhlas?" Kata Rasul, "Aku tidak tahu itu ikhlas. Aku akan bertanya kepada malaikat Jibril." Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, apa itu ikhlas?" Kata malaikat Jibril, "Aku tidak tahu itu ikhlas. Aku akan bertanya kepada Rabbul Izzah. Aku akan bertanya kepada Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta ini." Datang malaikat Jibril menghadap Allah. "Ya Rabb, fahwal ikhlas." Apa itu ikhlas? Allah menjawab, ikhlas itu adalah sirrun min asrari awdatu qalba man uhibbuhu min ibadah. Ikhlas itu adalah rahasia. Dari sekian banyak rahasia yang aku miliki, yang aku titipkan kepada seorang hamba yang aku cintai. Maka orang yang ikhlas itu adalah hamba Allah pilihan. Orang ikhlas itu adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan dicintai oleh makhluk Allah. Dan ikhlas itu adalah merupakan buah daripada istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang ikhlas ketika melakukan amal ibadah. Memang ikhlas itu gampang ngomongnya, cuma ngelakuinnya susah. Kecuali hamba-hamba Allah yang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat, kemudian dipercikan oleh Allah sifat ikhlas pada diri. Kalau boleh kita ibaratkan, ikhlas itu tak bagikan akar dalam sebuah pohon. Coba kita lihat akar itu. Kita lihat pohon itu. Pohon itu terdiri dari akar, dari batang, dari ranting, dari buah, dari bunga. Kerja akar itu luar biasa. 24 jam dia bekerja. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dia bekerja. Untuk apa? Untuk pertumbuhan pohon. Dicari air, dicari makanan, dicari vitamin untuk pertumbuhan pohon. Ketika dia sudah mendapatkan air, diserap oleh akar itu. Dialirkan ke batang, dialirkan ke ranting, dialirkan ke daun, dialirkan ke bunga, dialirkan ke buah. Ketika pohon itu berbuah berbunga, kira-kira ini dipuji oleh manusia itu, oleh orang itu, buahnya atau akar. Yang dipuji oleh manusia itu biasanya adalah buahnya. Alangkah enaknya buah ini, alangkah lezatnya buah ini. Sementara akar yang bekerja mati-matian setiap hari tidak pernah mendapatkan pujian dari manusia. Itulah kerja akar. Bekerja setiap hari tanpa mendapatkan pujian. Itulah yang orang ikhlas. Dipuji atau tidak, dihina atau tidak, dicerca atau tidak, tetap dia melakukan kebaikan. Maka sungguh orang yang ikhlas adalah orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian para ulama membagi istiqomah itu. Ada istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam perbuatan, dan istiqomah dalam keadaan. Istiqomah dalam ucapan itu tidak seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu kan idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu kalau dia berbicara dia berdusta. Dia berjanji dia ingkar, dipercaya khianat.
Maka orang yang istiqomah tidak akan pernah ingkar janji. Orang yang istiqomah tidak akan pernah khianat. Dan orang yang istiqomah itu tidak akan pernah menyakiti hati orang lain. Itulah ciri khas atau indikasi daripada orang-orang istiqomah. Jadi adanya kesamaan antara ucapan dan perbuatan. Itulah orang yang istiqomah. Ketika dia bilang A, A, B, B, C, C, tidak berubah-ubah. Jadi komitmen dengan janji dan ucapan yang pernah diucapkan kepada orang lain. Dan kemudian istiqomah dalam keadaan apapun dia berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Tunduk dengan syariat Allah. Misalkan begini, ada kesempatan untuk melakukan maksiat. Ya, ada waktu, ada kesempatan untuk melakukan maksiat. Karena dia sudah istiqomah di jalan Allah, hidupnya dalam bimbingan Allah, dan sifat-sifat ihsan itu muncul pada dirinya, maka dia berusaha maksimal untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Kenapa? Dia sadar betul Allah melihat dia, Allah menatap dia, Allah memperhatikan dia. Ini ciri hamba Allah yang istiqomah. Ketika ada kesempatan maksiat, dia berusaha untuk meninggalkan maksiat itu semaksimal mungkin. Tentunya itu adalah salah satu buah kekuatan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Misalkan doa agar senantiasa mendapatkan hidayah Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Atau doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Oleh karena dia sering berdoa meminta mohon kepada Allah dengan doa-doa yang seperti ini, maka buah daripada doa itulah dijauhkan dia atau dihindarkan dia dari perbuatan maksiat. Betapapun ketika itu situasi dan kondisinya sangat mendukung untuk melakukan maksiat. Tapi oleh karena orang itu sedang istiqomah di jalan Allah, dihindarkan oleh Allah dari maksiat. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma la aisha, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, berikan aku ya Allah kekuatan untuk melakukan kebaikan, fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran ya Allah. Wa hubbal masakin. Ya Allah, tanamkan kecintaan pada hati ini kepada orang-orang yang miskin. Ketika kita istiqomahkan doa seperti ini, maka insya Allah betapapun hal atau keadaan mendukung kita untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, oleh karena kita terus berdoa seperti ini dan kita sudah istiqomah di jalan Allah, maka sungguh akan Allah hindarkan kita dari perbuatan maksiat. Ini buat daripada keistiqomahan seorang hamba. Nah, kemudian misalkan begini dulu. Ciri hamba Allah yang istiqomah itu ya tidak meninggalkan kebaikan. Misalkan orang itu sudah dihobikan oleh Allah untuk membaca Al-Quran setiap hari. Dia sudah berkomitmen kepada Allah dan pada dirinya sendiri. Ya Rabb, aku akan senantiasa mentadabburkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, tidak pernah putus. Maka orang yang istiqomah itu setiap hari bermesraan dengan Al-Quran. Membaca ayat-ayat Allah dengan pemahaman, dengan pemikiran, kemudian dengan pelaksanaan. Dia berqiraah, dia bertilawah, dia bertafakur, dia bertadabbur, dia berta'amul tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika satu hari saja orang seperti itu tidak membaca Al-Quran, hidupnya itu gelisah. Kenapa? Ada sesuatu yang ditinggalkan. Misalkan Bang Haji Reji diberikan kehobian oleh Allah bersedekah dan tidak pernah putus setiap hari. Ya, tidak pernah putus setiap hari. Ketika satu hari saja dia lupa bersedekah, dia merasakan gelisah.
Ya Rob, biasanya aku pagi-pagi bangun tidur sudah bersedekah ya Rob. Aku lupa, sudah larut malam, aku belum bersedekah. Jadi ada kegelisahan di situ. Ada kegelisahan. Ya, maka biasanya orang yang seperti itu dia akan mengkodok sedekahnya itu, ya, atau menguras sedekahnya itu besok. Kalau biasanya 50.000, besok jadi 10, jadi 100.000 dengan niat menggantikan yang kemarin. Jadi hamba Allah yang istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amal, ahabul a'mal, inna Allah, di sisi Allah, adwamuha wa intan. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha wa intan, sedikit tapi istiqomah. Kita baca Al-Quran setiap hari, satu halaman, tapi setiap hari nggak pernah putus. Itu lebih baik dibanding kita membaca Al-Quran satu juz hari ini, cuma nanti bacanya sebulan yang akan datang. Maka Allah melihat itu istiqomah seorang hamba. Ya, dan istiqomah itu akan melahirkan kemuliaan. Al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu akan melahirkan karamah. Karamah itu kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba itu. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba itu? Kemuliaan yang Allah berikan hamba itu berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hamba itu diberikan oleh Allah kemauan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Inginnya melakukan kebaikan saja, inginnya menolong orang saja, inginnya berlemah lembut saja, inginnya berzikir saja, inginnya terus mendekatkan diri kepada Allah, inginnya terus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang yang seperti itu, dia akan tenggelam dalam keasikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasakan nikmatnya iman, ladzatul iman. Dia akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, merasakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah, dan nikmat untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Itu adalah buah daripada istiqomah. Dan kemudian, sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran surat ayat 32-31. Ya, ini ayat yang disampaikan oleh para guru, para kiai, para asatidz. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Allah itu adalah Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian orang itu istiqomah di jalan Allah. Tunduk dengan aturan Allah. Tunduk dengan syariat Allah. Tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun pada hamba itu. Dalam artian, malaikat itu diperintahkan oleh Allah membawa rahmat untuk hamba Allah yang istiqomah. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengaminkan doa orang-orang yang istiqomah. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengaminkan seluruh doa-doa hamba Allah yang istiqomah. Maka sungguh orang yang istiqomah itu doanya mustajab. Salah satu daripada kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak tara, kenikmatan yang tidak banding, yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan diberikan kepada hamba Allah yang istiqomah. Nah kemudian, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Hadiah kenikmatan keindahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah
Nahnu awliya'ukum. Kata Allah, aku penolong bagi kalian. Maka orang yang istiqomah itu ketika mendapatkan kesulitan, diberikan pertolongan oleh Allah. Mendapatkan permasalahan, diberikan solusi oleh Allah. Kemudian ketika dia gundah gulana, diberikan kegembiraan dan kesenangan dalam hati. Nahnu awliya'ukum. Kata Allah, aku tolong hamba Allah yang istiqomah. Aku tolong hamba-hamba Allah yang beriman. Aku tolong orang-orang hamba-hamba yang dekat denganku. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, jangankan dia minta, kebesit aja dikasih sama Allah. Jangankan diminta, dikasih. Kebesit aja keinginan saja dikasih sama Allah. Nuzulan min ghafurir. Itu adalah merupakan hadiah dari Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Pengampun. Dalam artian kata, betapa hamba-hamba Allah yang istiqomah itu dalam hidup yang sering mendapatkan hadiah dari Allah, mendapatkan kejutan dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rahmat dan ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah, dia akan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, kenikmatan bersama Allah, dan keindahan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang terus mendapatkan kenikmatan dari Allah dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bang Haji Reza sebagai pembuka dari materi yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Saya serahkan kepada pelaku acara Bang Haji Reza. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi ibu bapak jemaah dari ingin bertanya, bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak M. Dayan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, apa yang harus kita lakukan nih bila kita ingin benar-benar istiqomah? Mohon pencerahannya nih Pak Ustadz. Baik. Yang pertama, kiat untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah, kita harus sering-sering bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena kebaikan itu menular, seperti kejelekan pun menular. Ketika sering kita berdekatan, bergaul, bersilaturahim dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang istiqomah, maka dengan sendirinya nanti akan Allah berikan pancaran rahmat dan pancaran bimbingan, sehingga kebaikan orang-orang yang soleh itu menolak kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, kita harus paksa. Melakukan amal soleh itu harus dipaksa. Kalau lagi paksa, malas terus kita. Kita ingin misalkan begini, kita ingin istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, nggak pernah putus sampai penghujung akhir hidup. Maka harus kita siapkan waktu, harus kita siapkan kesempatan, harus kita paksa diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari dan nggak pernah putus. Memang awalnya biasanya itu berat, ya. Tapi kalau kita sudah istiqomah, kita akan merasakan nikmat. Bahkan kita akan menyesal ketika kita meninggalkan kebiasaan yang baik itu. Jadi istiqomah itu harus dipaksa. Kadang-kadang kita melakukan maksiat ini dipaksa. Apalagi ingin istiqomah menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, harus dipaksa. Tahajud misalkan istiqomah. Awalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, berat. Tapi kalau sudah istiqomah, kalau sudah terus kita lakukan itu, ya, maka insya Allah akan Allah berikan kenikmatan istiqomah. Nah, kemudian jangan lupa, berdoalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah, ya Rabb, istiqomahkan aku di jalanmu. Ya Allah, istiqomahkan aku di jalanmu. Ya Rabb, bimbing aku untuk senantiasa melakukan kebaikan dalam hidup ini, ya Allah. Dengan terus kita meminta, mohon kepada Allah, maka insya Allah
akan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Bergaul dengan orang-orang yang sudah istiqomah, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, kemudian terus belajar, terus mohon kepada Allah agar Allah berikan bimbingan kepada kita, maka insya Allah nanti akan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bang Haji Reja jawaban kami. Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan Ibu Bapak jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat tersedia. Ini kemudian yang bertanya dari Ibu Ines dan Hana Akbar nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan di luar topik. Suami saya baru wafat 5 bulan yang lalu karena COVID, tapi saya belum sanggup melihat makamnya. Tapi doa tidak pernah putus serta amalan lainnya untuk almarhum tidak pernah lupa saya lakukan untuk almarhum. Bagaimana ya Pak Ustadz? Dalam Islam saya belum juga sanggup ziarah kuburnya. Baik, yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Kuntu nahitukum an ziyaratil qabri faziruha." Aku larang kalian untuk melakukan ziarah. Tapi kata Nabi, faziruha, silahkan kalian berziarah. Maka salah satu daripada diri hamba-hamba Allah yang cerdas kata Nabi adalah mereka yang senantiasa ingat dengan kematian. Akhyasu min ummati aktsaruhum dzikrul maut wa asyaddu istidadan. Yang paling pandai, yang paling cerdas di antara umat itu adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelahnya. Maka nanti kapan waktu ketika ibu sudah tidak berduka lagi, sudah diberikan oleh Allah ketenangan dalam hati, bisa berziarah. Lalu bagaimana bentuk kita bersilaturahim? Ya, kepada orang yang sudah wafat, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bunda sudah ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya sudah meninggal 5 bulan yang lalu. Maka salah satu kewajiban kita kepada orang yang mati, kewajiban kita sebagai orang yang hidup kepada orang yang wafat adalah sering mendoakan. Maka jangan lupa bila setiap hari baca doa, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Warhamhu, ya Allah rahmati dalam kuburnya. Wa'fu anhu, ya Allah maafkan kesalahan. Maka seusai kita melaksanakan ya salat 5 waktu, selesai melaksanakan salat 5 waktu, kemudian kita doakan suami kita yang sudah wafat. Ini adalah merupakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Sekalipun ya kita nggak ziarah ke depan ke kuburannya, tapi setiap hari kita doakan. Ya, selesai melaksanakan sholat kita doakan, pada maghrib kita doakan, pada isya kita doakan, pada subuh kita doakan, atau ketika kita ingat dengan suami kita yang sudah meninggal dunia, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampuni dosa-dosanya. Maka sungguh ini adalah amalan yang sangat mulia. Ya, dan jangan lupa, ya jangan lupa setiap hari itu kalau bisa doakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah. Baik yang masih hidup, apalagi yang telah wafat. Ketika kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan ungkapan doa yang seperti itu, maka sungguh kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari hamba-hamba Allah, dari kaum muslimin dan muslimat yang kita doakan agar Allah ampuni dosa mereka. Ya, nanti kalau sudah tenang pikiran, sudah tidak gundah gulana lagi, tidak berduka lagi, silakan berziarah. Kalau belum ada waktu, doakan setiap saat. Mudah-mudahan suami ibu termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Pak Haji Reja. Alhamdulillah. Lagi yang bertanya? Ini ada dari Muhammad Jarkasi yang memberi salam hormat dan salam sehat Kiai Iwan.
Anijar, alhamdulillah bisa ketemu kembali di media online. Mungkin Muhammad Zarkasi bisa menyampaikan langsung, silakan. Ya. Oh, suaranya belum terdengar ya, Pak Muhammad Zarkasi. Tes 1 2 Ya. kedengeran? Ya. Iya, terima kasih Ustadz Reja dan Ustadz Iwan. Alhamdulillah ketemu lagi. Media grup NRI ini sangat bermanfaat dan sangat sangat penting buat kita semua untuk menimba ilmu. Yang aneh ingin tanyain Ustadz Iwan, ke Iwan, bagaimana nih kalau di dalam kegiatan kita untuk belajar, baik dalam ibadah, belajar duniawi atau akhirat, supaya kita istiqomah dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti apa solusinya saat ini? Walaupun ada sedikit rasa malas atau dan lain-lain, pasti Kiai Iwan punya solusinya tuh. Itu aja Kiai Iwan, terima kasih, mohon maaf. Ya, syukran ya, Pak Ijar. Alhamdulillah bisa silaturahim malam ini. Mudah-mudahan silaturahim kita via online ini bisa mengundang rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kami sampaikan betapa memang istiqomah itu susah. Maka kuncinya itu harus dipaksa. Ya, kebaikan itu harus dipaksa. Ketika kita memaksa kebaikan dan terus tahu itu kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, tinggal sendirinya nanti akan Allah bimbing jalan hidup kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Dan memang iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazid bil taqwa wa yanqus bil maksiyah. Kapan iman itu bertambah? Iman itu bertambah ketika kita melakukan amal soleh. Kapan iman itu berkurang? Ketika kita melakukan maksiat. Maka tidak ada kata lain kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika mungkin kita melakukan kesalahan atau dialpakan oleh Allah sehingga kita melakukan maksiat, cepat beristighfar kepada Allah. Cepat kembali kepada Allah, cepat bertobat kepada Allah, cepat mohon bimbingan kepada Allah, dan berjanjilah taat kepada Allah untuk tidak pernah melakukan kemaksiatan yang telah dilakukan dalam hidup. Dekati orang-orang yang soleh, dekati orang-orang yang istiqomah, bergaul dengan para ulama, sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di majelis zikir, sering hadir di majelis salawat. Insya Allah akan senantiasa Allah bimbing jalan hidup kita untuk senantiasa istiqomah di jalan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bang Izar. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim lewat daratnya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari akun sosial media Facebook dari Ibu Rian Sulari Putri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama itu, bagaimana dengan wanita yang berusaha istiqomah untuk membaca Al-Quran, akan tetapi ada kalanya terhenti, terputus, tidak bisa melaksanakan karena datang bulan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum dan adab membaca Al-Quran sambil berbaring pada saat kita merasa capek sekali nih Ustaz. Baik ya, bagaimana wanita yang berusaha istiqomah untuk membaca Al-Quran, akan tapi ada kali terhenti oleh karena baik, salah satu daripada rukhsah kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita kaum Hawa itu adalah haid. Di masa haid, seorang perempuan, seorang wanita tidak boleh melaksanakan sholat. Itu dapat keringanan dari Allah, dapat fasilitas dari Allah. Namun ketika kita haid itu, kita perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak berampun kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Atau kalau memang kita punya banyak hafalan, surat-surat pilihan, atau sudah hafal Al-Quran itu 1 juz, 2 juz, 3 juz, boleh kita baca Al-Quran
tanpa memegang mushaf, tanpa memegang Al-Quran. Jadi murojaah ayat-ayat yang sudah kita hafal, atau misalkan juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas, kita baca, boleh, ya, tanpa menyentuh Al-Quran. Karena la yamassuhu ilal mutahharun. Atau la yamassuhu ilal tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih dari hadas. Ya, maka bagi wanita yang haid, ya, tidak ada tidak ada halangan kita untuk senantiasa mengingat Al-Quran atau membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya dengan kita murojaah atau mengulang-ulang hafalan yang kita sudah hafal. Atau ketika saat itu perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak salawat, perbanyak munajat, ya, sebagai pengganti daripada ibadah sholat kita. Atau perbanyak sedekah, ya. Jadi yang bisa kita lakukan amal soleh ketika kita haid, perbanyaklah bagi wanita itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana adab membaca Al-Quran sambil berbaring pada saat kita merasa capek. Memang adanya etikanya, bagusnya itu ketika kita baca Quran, yang pertama dalam keadaan berwudu. Yang kedua, dalam keadaan menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, itu bagusnya benar seperti itu. Seperti misalkan usai kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ada maghrib, ya, usai kita melaksanakan sholat maghrib, kita baca Al-Quran. Masih dalam keadaan berwudu, tutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Tapi kalau memang kita itu capek, lelah, letih, ya, saking capeknya, letihnya, dia tertidur atau sampai berbaring, yaitu nggak apa-apa, ya, selama kehormatan Al-Quran itu terus kita jaga. Misalkan sampai Al-Quran itu, maaf ya, kita jadikan bahan tidur, jangan, ya. Atau Al-Quran itu misalkan, mohon maaf gitu ya, kita taruh di bawah ketiak kita. Ya, kadang-kadang kita sekali hal kita saksikan ada orang yang membawa Al-Quran itu di bawah ketiak. Nah, ini kurang ada, kurang sopan. Atau Al-Quran yang saku, Al-Quran kecil, mohon maaf, ditaruh di belakang kantong celana anak belakang. Nah, ini kan kurang sopan. Maka semaksimal mungkin kita harus bisa mengagungkan, menghormati Al-Quran. Di anak takdim Al-Quran wajibun. Oleh karena menghormati, mengagungkan Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Ya, taruh Al-Quran di tempat yang atas, memegangnya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sopan, dalam keadaan santun. Oleh karena Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz, firman Allah yang mengandung mukjizat, al-muta'abbad bi tilawatihi, yang dipandang ibadah ketika kita membaca. Maka boleh kita baca Al-Quran asal sampai kita itu mengurangi keagungan kita dalam menghormati Al-Quran. Oleh karena Al-Quran itu sesuatu yang sangat mulia, dan orang yang memuliakan Al-Quran insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Baik, demikian jawaban kami, Ibu Riana, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Baik, kita sudah sampai di penghujung akhir waktu pengajian kita pada malam hari ini, Pak Ustadz. Dan pertanyaan dari Ibu Riana tadi mengakhiri pertanyaan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya masih bisa diberi kesempatan di pertemuan pengajian minggu depan. Kita akan bertemu kembali. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Ikhwan. Tafadhol Ustaz. Baik, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan untayan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbana,
Ampun seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa ayah dan ibu kami. Kasih disayang mencintai ibu kami, bagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu itu. Bahagiakan ayah dan ibu kami dunia akhirat. Berkahkan ayah dan ibu kami dunia akhirat. Allah satu saat Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Afwan masih di ke-unmute ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Iwan atas tausiahnya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga menambah pencerahan kita untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga pada ibu bapak jamaah yang telah hadir di pengajian kita malam hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di pengajian berikutnya di Sabtu minggu depan. Ya, terakhir sebelum kita tutup, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.